Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sulistiawati, Stambuk F1 G1 19018, Program Studi Ilmu Komputer. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode BFS dan DFS pada mata kuliah Artificial Intelligence. Ini langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode BFS. Nah, BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, dan demikian seterusnya. Nah, untuk contohnya, silakan dilihat pada coding berikut. Yang berikut merupakan hasil dari pencarian dengan menggunakan metode BFS. Jadi, yang sebelumnya telah dijelaskan, metode BFS melakukan pencarian di mana dilakukan secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, dan begitu pun seterusnya. Jadi, di sini terdapat state atau kondisi yang angkanya dapat dilihat pada layar. Kemudian terdapat pula titik atau node yang nantinya akan dilewati dalam melakukan pencarian. Selanjutnya terdapat deklarasi dari petak. Di sini tertulis bahwa grep S,T, yakni petak atau titik untuk menggambarkan S,T. Nah, di sini kemudian ada plot G yang merupakan perintah untuk menggambarkan petak. Nah, dengan menggunakan metode BF search atau BFS, kemudian petak akan digambarkan yang dimulai dari simpul 2. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat pada figur 1, simpul 2 akan mengunjungi simpul 1. Nah, kemudian setelah mengunjungi simpul 1, kemudian akan mengunjungi simpul 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, lalu kemudian akan mengunjungi simpul-simpul yang tadinya bertetangga dengan simpul yang telah dikunjungi, yakni 3, 4, dan 5. Nah, maka dari itu, urutan dari hasil pencarian dengan metode BFS untuk coding yang ini yakni 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, dan 5. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan metode DFS. Nah, DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Nah, pencarian ini dilakukan pada suatu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan kemudian dilanjutkan pada node sebelah kanan. Nah, jika solusi ditemukan, maka tidak perlu proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Nah, untuk contohnya silakan simak pembuatan program berikut. Baik, dengan kasus yang sama seperti contoh pada metode BFS, di sini terdapat state yang angkanya dapat dilihat pada layar. Kemudian terdapat pula titik atau node yang dapat pula dilihat pada layar. Nah, kemudian akan dicari petak dari kondisi dan node-node yang sebelumnya telah ditampilkan,
dengan menggunakan metode DFS, di mana petak tersebut dimulai dari simpul atau cabang 2. Nah, kemudian dari cabang 2 ini kemudian akan dimulai penelusuran. Yang pertama pada not cabang 1. Nah, kemudian dari cabang 1 ini memiliki cabang lainnya, yakni 3, 4, dan 5. Lalu kemudian akan mengunjungi cabang 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, oleh karenanya, maka urutan dari pencarian dengan metode DFS ini yakni 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya kita melangkah pada contoh lain dari program BFS. Di sini merupakan metode dari BFS Deep Graph. Nah, untuk langkah-langkah dari metode ini dalam melakukan pencarian itu sama. Jadi silakan disimak pembuatan program dari BFS Deep Graph. Nah, yang membedakan dari metode BFS sebelumnya, di sini pada perintah pembuatan petaknya dituliskan di graph. S, T. Nah, inilah bentuk dari figur atau petak yang didapatkan dari state atau kondisi dan node yang sebelumnya telah ditentukan. Nah, untuk hasil pencariannya atau urutan node-nya itu sendiri yakni 2 dan 5. Baik, selanjutnya kita melangkah pada contoh dari metode DFS, di mana di sini merupakan DFS Deep Graph. Nah, untuk metode ini, untuk urutan langkah-langkahnya dilakukan dengan cara yang sama seperti metode DFS yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, untuk contoh pembuatan programnya silakan disimak. Nah, untuk yang menjadi pembeda dari metode DFS yang sebelumnya saya jelaskan, di sini perintahnya dimasukkan yakni di graph. Nah, ini adalah bentuk petak atau figur petak dari pencarian dengan state dan node yang sebelumnya telah ditentukan seperti ini. Nah, inilah bentuk dari petak dalam melakukan pencarian urutan node yang nantinya akan dilewati. Selanjutnya kita akan mencari urutan. Selanjutnya kita akan melihat urutan angka seperti apa yang didapatkan dari petak pencarian tersebut. Ini menggunakan DF search. Lalu kita enter. Nah, didapatkanlah urutan node pencarian dari metode DFS dengan state dan node yang telah ditentukan. Jadi urutannya yakni 4, 1, 2, dan 5. Baik, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.